satu yang dikatakan Shema Israel, Adonai Elohino, Adonai Ehad. Saya belum dapat, masih dua ya. Oke, coba kita ending daripada ayat atau ayat yang paling terseksi di dalam Bible, yaitu Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Maaf Bu Darmi, jujur di ayat ini Yesus sebagai Allah atau utusan Allah? Silakan. Aneh. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau itu Elohim, satu-satunya Elohim yang benar, ya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Maksudnya yang diutus adalah dirinya Bapa itu, yaitu firman-Nya. Iya dong. Larang. Satu, mereka sepaket itu. Oke. Inilah hidup yang yang kekal itu, kerajaan sorga ya. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapa satu-satunya Allah yang benar itu? Yeshua Mashiach. Bukan Bapa. Iya, Bapa itu. Yeshua Mashiach itu. Berarti Yesus adalah Bapa. Iya. Kok tiba-tiba jadi oneness? Nyatanya nanti yang menghakimi kan Yesus. Oke, yang menghakimi dunia. Dengar, tunggu Bang Gembala. Yohanes 9 ayat 39, Yesus berkata, Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Satu. Kedua, Yohanes 6 ayat 40, Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Ketiga, dalam Matius 24, 25, 28 sampai 31, Yesus akan menyuruh para malaikatnya untuk mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Itu tandanya dia adalah Bapa itu sendiri yang menghakimi, yang nyata, karena dia adalah yang tampak nanti kelak di akhir zaman. Yang ujung-ujungnya, endingnya kelak, yang kita lihat adalah yang duduk di sebelah kanan, diberi mandat kekuasaan penuh kepada siapa? Yang terlihat, itulah Yesus. Naikin Bang Malikil, ada jemaatnya nanti mau mendaftar. Malikil, sabar ya. Oke. Jadi menurut Malikil itu Yesus adalah Bapa loh. Oke, berarti menurut Bu Darmi Yesus adalah Bapa, betul? Oke. Menurut saya ya. Oke, menurut. Maaf kalau yang lain, kalau Kristen. Tunggu dulu. Apapun ceritanya, yang jelas manusia itu harus percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan yang akan menentukan segala zaman ini akan dibawa kemana? Ke surga atau ke neraka? Hanya Yesus penentunya. Hakim yang adil hanya siapa? Elohim. Yesus hakim yang adil. Yohanes 9 ayat 39. Nah, itu. Silakan Jospen atau Bang Aram. Sabar, belum selesai. Satu aja lagi ya. Oke. Jadi menurut Bu Darmi, Yesus adalah Bapa itu sendiri, karena dia bawa dalil Aku dan Bapa adalah satu, betul? Oke, saya ikut. Dan akan menghakimi dunia. Oke, sebagai dalil terakhir, saya izin buka Yohanes 5:30. Yohanes 5 ayat 30. Ya. Apakah dia akan kembali ke Tritunggal atau kita lihat pengaruh ya? Yohanes 5 ayat 30 ya. 30. Ayat 30, ayat 29 dulu. Jawab Yesus kepada mereka, inilah perkataan yang dikehendaki Elohim, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Elohim. 30. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Terus sampai Yohanes 5:30, cantik Bu. Memang itu Yohanes 5. Oh 6. Oke, salah. Ini nih, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Betul. Baik, ada berapa di situ Bu Darmi? Iya, tetap 2. Oke, pertanyaan saya, apakah Yesus adalah Bapa? Yes. Kelak nanti di akhir zaman. Oke. Yang kalau tidak waktu di bumi tidak, waktu turun ke bumi tidak. Kok tidak lagi? Iya Jadi dong. gimana ini? Ke
bumi, Bapa, mana kadang bisa, bukan Bapa. mana bisa manusia Loh, untuk waktu dia di melihat bumi, kemuliaan dia di bumi Elohim mengatakan itu. aku dan Bapa adalah satu. Dengar, Bang Gembala, Musa Mulai dia. sewaktu melihat Elohim pingsan. Paulus sewaktu melihat keilahian Yesus, buta mata Paulus. Gak akan sanggup orang jika Elohim turun ke bumi. Makanya dia mengutus dirinya, yaitu firman-Nya, menjadi manusia. Nah itu. Baik, yang saya tanya Bu Darmi, jujur, ketika Bu Darmi tadi mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri, merujuk aku dan Bapa adalah satu, oke, saya okoin, saya tidak bantah. Yang sekarang saya tanya, jujurlah padaku, yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri ini, Bapa atau bukan Bapa? Silakan. Waktu dia mengatakan tidak dapat berbuat apa-apa, waktu dalam keadaan manusia. Makanya sepaket Yesus dengan Elohim. Dia tetap bersatu terus. Mereka itu tak bisa terpisahkan. Karena Yesus ini adalah firman yang hidup. Ya tunggu, karena Yesus ini di bumi adalah firman yang hidup, yang menyampaikan semua apa yang dikehendaki oleh hakikatnya itu. Gitu. Baik, jadi hakikat yang tidak dapat berbuat apa-apa ini siapa? Itulah roh yang tak kelihatan itu, yaitu Elohim. Berarti Elohim tidak dapat berbuat apa-apa? Nggak bisa kalau nggak melalui firman, yaitu Yesus. Makanya sepaket mereka berdua tetap. Satu paket. Jadi yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri ini siapa? Itu dalam keadaannya manusia, Yesus di bumi. Katanya sepaket. Iya, selamat malam sepaket. host. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Gembala ini agamanya apa ya? Boleh, sorry host. Saya Muslim, Bang. Ya, tanya saya aja. Dia bukan Kristen si Matupang ini. Ya tanya saya aja, Bang. Ya dia bukan orang Kristen. Oke, sabar Bu Darmi, saya seperti tanya Anda ya. itu Ahmadiyah gitu, aliran-aliran Iya, sesat. enggak apa-apa. Ya tanya saya aja, tanya saya. boleh, Ya, Bang. tanya saya. Timothy. Ya, Nggak apa-apa. Satu pertanyaan. Kamu kan Islam nih ya. Kamu mau berdiskusi sama Biar Kristen kan? nggak apa-apa Bang Anom, nggak apa-apa. Iya, Saya tanya gitu satu loh. ya. Kalau saya tanya Islam sama Ahmadiyah, kira-kira mau Nggak nggak? apa-apa. Silakan Timothy. Nggak apa-apa. Kalau dia nggak apa-apa. mengatakan Itu saya bukan nggak Kristen, Ahmadiyah. yang jelas Silakan, Yesus Gembala, masih silakan. menerima Kamu dulu saya. aja turun. Itu aja. Bukan apa-apa. Kristen dia. Nggak marah. Diam aja dulu. Silakan. Diam, kamu diam ya. Silakan Gembala sidang. Saya ahlul kitab. Anda bertanya aja tentang kekristenan ke saya. Baik. Ya. Yang mati di kayu salib Tuhan atau bukan Tuhan? Gelarnya, silakan. Ya. Dengarkan orang oknum Islam ini supaya kalian pintar. Dengarkan, aduh gimana sih? Yang mati di kayu salib gelarnya Dengarkan. Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, Jawab. dengarkan. Boleh saya jawab? Silakan. Nah, begitu, muncungmu diam ya. Oke. Teman-teman semua ya, selamat sore. Saya Timothy Lewis ya. Saya ahlul kitab, kata Allah ya. Nah, yang mati di kayu salib, dengarkan Nanti dulu. meludahi kau di sini ya, kalau kalah diam awas kamu kau ya. Diam dulu kamu Boris Simatupang, diam. Ya, kamu diam. Kamu nggak ngerti apa-apa tentang Alkitab. Nah, teman-teman semua, saudara-saudara Islam ini ya. Yang mati di kayu salib adalah dalam keadaannya sebagai manusia. Saya nggak nanya itu. Ya, loh, yang mati Apa di kayu pertanyaan salib saya? adalah firman Allah yang menjadi manusia, namanya Yesus. Saya nggak nanya itu. Ya, oke, pertanyaan saya, Anda, Pak. dengarkan ya. Dengarkan Dengar. Bu Darmi ya, teman-teman di bawah ya. Dengarkan, Sangat nggak usah mudah sama pertanyaan saya aja. Ya, silakan. Oke, Yesus yang mati di kayu salib gelarnya ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, Silakan. oke, bagus pertanyaan ini teman-teman. Tuhan itu tidak pernah mati. Sudah. Dengarkan dulu muncungkan. Aduh gimana? Belum nggak ada adab. Ya ini, sudah selesai. Dengarkan dulu. Ini orang Islam kenapa ya? Bertanya Silakan. tapi muncungnya congornya yang lebih gede gitu loh. Ya ngapain pengikut Muhammad ini? Nah, Tuhan itu adalah gelar. Ya, Tuhan tidak pernah mati karena itu gelar yang diberikan kepada nama manusia Yesus. Saya kasih contoh. Insinyur Soekarno yang innaillahi wa innairojiun itu adalah Soekarno-nya. Insinyurnya nggak pernah mati karena itu gelar akademik yang diberikan kepada Soekarno. Ya, insinyurnya nggak pernah mati. Itu gelar. Nah, Tuhan juga seperti itu. Tuhan itu nggak pernah mati. Tuhan tidak pernah tidur karena itu gelar yang diberikan ketika Yesus Kristus dalam keadaannya, naturnya sebagai manusia. Ya, semoga bisa menjawab. Pertanyaan kedua, silakan Gembala sidang. Artinya yang mati di kayu salib gelarnya bukan Tuhan, betul?
Pertanyaan kedua, silakan. Artinya yang mati di kayu salib gelarnya bukan Tuhan, karena gelar Tuhan tidak bisa mati, betul? Ya, Tuhan tidak pernah mati. Ya, Oke, dalam Tuhan tidak pernah keadaannya, mati. dengarkan dulu. Dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kalau orang Islam harus mengerti Kristus Yesus adalah satu pribadi tapi dua kodrat atau dua hakikat, dua natur. Kodratnya sebagai manusia dan kodratnya sebagai ilahi. Allah yang sempurna. Yang mati adalah kodratnya sebagai manusia yang lahir daripada Maria. Itu yang mati. Tuhan itu gelar yang diberikan kepada manusia Yesus Kristus. Ya, semoga bisa menjawab. Ya, kalau nggak paham lagi, nggak tahu lagi saya oknum Islam ini. Berarti ya, menurut pertanyaan yang kedua, silakan yang sulit gitu loh. Sabar. Ya, silakan. Jadi menurut saudaraku Timothy. Bukan menurut saya, menurut Alkitab. Silakan. Oh, tidak ada dua natur di Alkitab, tidak ada. Ada. Nanti saya kasih tunjuk. Ya, sampai pecah gendang telingamu, sampai matamu itu sabar. Silakan. Pertanyaan kedua, silakan Anda bertanya. Saya ahlul kitab, silakan. Sabar. Ya. Pertanyaan kedua, Anda nggak sabar gitu loh. Saya menunggu pertanyaan Anda. Silakan pertanyaan kedua. Yang mati di kayu salib gelarnya bukan Tuhan. Itu kan kita sepakat dulu. Gelarnya bukan Tuhan. Yang mati di kayu salib adalah dalam keadaannya sebagai manusia. Manusianya yang mati. Nah, nama manusia itu namanya Yesus. Dalam keadaannya sebagai manusia. Naturnya sebagai manusia. Naturnya sebagai Allah. Dia tidak pernah meninggal. Karena dia ada Allah-Allah. Ketika firman Allah itu yang adalah Allah menjadi manusia, dia tidak pernah berhenti jadi Allah. Paham kamu kalian? Oke, pertanyaan yang kedua. Silakan. Paham. Ya, pertanyaan kedua, lanjut. Jangan mutar-mutar lagi ke awal. Silakan forward ke depan terus supaya berkelanjutan. Silakan pertanyaan kedua, silakan. Saya tidak tanya natur-naturnya. Jadi yang saya tanya, kedua, silakan Anda bertanya. nggak bisa diskusi nih. Anda nggak bisa diskusi karena Anda membawa lagi ke awal. Itu namanya kamu adalah polemik Islam. Kok polemik? Silakan. Pertanyaan kedua, lanjut pertanyaan kedua, silakan. Oke, saya tanya yang kedua. Yang menjadi manusia. Yang susah dong bertanya dong, gitu loh. Oke. Ya, silakan. Yang menjadi manusia firman Allah atau Allah? Silakan. Ya, oke. Yang menjadi manusia adalah, nih teman-teman semua, kalau saudara baca Injil Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, yang menjadi manusia adalah firman Allah. Di mana firman Allah ini juga adalah Allah. Karena Allah Bapa hakikatnya adalah Allah. Oleh sebab itu firman Allah Bapa adalah Allah juga. Paham? Berarti yang menjadi manusia Bapa? Bukan firman Bapa. Lo gimana? Nggak ngerti juga. Aduh, masa diulang-ulangi? Saya ulangi. Ya. Sampai pecah gendang telingamu saudara-saudara Islam yang terkasih. Ya, dengarkan baik. Gak usah ya. Nah, yang menjadi manusia adalah firman Bapa. Bukan Bapa? Bukan. Dengarkan berarti baik-baik. Bapa tidak Islam pernah jadi manusia. Dengarkan baik-baik. Sekali lagi saya ulangi. Oknum-oknum Islam di TikTok. Ya, termasuk semua pengagum Juma dan Iskandar. Siapa namanya? Sabar. Jonathan Iskandar. Dengarkan dulu ya. Sabar. Yang menjadi manusia adalah firman Bapa. Berarti bukan Bapa? Bukan. Ya, Sudah. sudah. Oke, pertanyaan udah, ketiga. Udah selesai ya. Pertanyaan artinya sabar. Sampai satu sudah bertanya gitu loh. Saya sudah. Silakan. Oke, sabar. Silakan. Ya, jadi menurut Pak Timotius, ulamamu panggil mari bertanya. Silakan. Sabar. Semua guru ulamamu panggil mari bertanya. Silakan gitu loh. Jadi pendapat Anda Tuhan langit dan bumi yaitu Bapa merujuk kepada Yohanes 11:25 tidak pernah menjadi manusia, betul? Apa tadi ulangi pertanyaannya? Kamu tadi coba ulangi pertanyaannya. Saya ulang. Yang menjadi manusia Bapa atau firman Bapa? Firman Bapa. Berarti Bapa tidak jadi manusia. Tidak pernah Bapa jadi manusia. Yang menjadi manusia adalah firman Bapa. Silakan pertanyaan. Pertanyaan ketiga silakan. Sabar dulu. Kamu yang tidak sabar.
kamu harus Apakah sabar Bapak? juga Aduh, ya. saya nggak Sekarang bisa ini. bertanya, saya ahlul kitab. Ya, Muncul, bertanya aja kamu, biar saya tutup ajarin kamu nanti sekarang. mulut Ya, nggak bisa nih, bawa ya, lama. jangan begitu umat Muhammad, nggak boleh begitu. Kelihatan sekali umat Muhammad begitu, nggak boleh lah. Kau bawa Oke. jin korin, tolong ditinggalkan di bawah. Sabar, sabar kau Timotius. Ngocos melulu bang. Aduh, gimana? Ya, artinya sudah sepakat dengan Bu Darmi, sama aja. Menurut Bu Darmi, yang menjadi manusia Jago dari iya lebih jago, Padaku. malah lebih longor. Sama aja. Kepret itu sama aja. Iya, lebih longor. Iya. Kalau Bu Darmi kukira tadi jujur. pakar datang dari Amerika dia. Sama aja. Enggak Begini boleh. Bu Darmi, Kita saya itu sesama tidak Kristen suka. jangan dilecehkan. Iya, Saya kalau tidak dia suka bisa, orang oke itu. dia maju. Gitu. Saya tidak suka orang itu merendahkan saudaranya walaupun seiman, tidak boleh, karena orang itu sepintar-pintarnya orang pasti ada kekurangan dan sekurang-kurangnya orang pasti ada kelebihan. Tidak boleh. Masa mau sampai bilang goblok-goblok? Aduh. Aku hanya tamat SMA aku. Tapi aku bisa hanya bertahan seorang kok. ibu yang setia di dalam ibadah. Tuh. Itu aja aku. Tepuk tangan. Tanpa suami bisa menghidupi anak sampai sekolah. Itu Yes. kau bilang orang bodoh. Udah kerja. Anak Udah kerja lagi. Oh, Bu Darmi. apa? Katanya jadian sama Luga. Benar itu? Enggak. Oh saya hadapi dulu saya. Bilang. Kalau lu gak. Enggak mengaram. Oke ya. Enggak. Jadi kita sudah sepakat teman-teman. Ternyata Tuhan langit dan bumi yaitu Bapa tidak pernah menjadi manusia. Jadi tolong dibuanglah paradigma bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia. Itu kesimpulan dari saya. Silakan. Karena sudah dua tadi ya, host ya, Bu Darmi. Loh, apa lagi? Iya, tapi manusia nggak bisa jadi Tuhan gitu, kebalik. Loh, Bapak Tuhan Bapak jadi manusianya. Selamat malam. Firman itu kan dirinya Bapa. Firman itu kan yang turun ke bumi menjadi manusia yang hidup, firman yang hidup. Iya. Itulah Oke, berarti semua yang disampaikan itu. Oh. berarti firmannya Bapak kan? Malam. Oke, silakan yang lain. Ya malam. Batu maaf, silakan. Selamat malam. Malam Pak Batumop. Ya selamat malam bang. Dari Katolik apa Protestan atau apa Bang? Apa Advent? Karena ada saudara Advent ada dua di sini. Saya kalau identitas KTP Kristen, tapi saya lebih suka silakan. dibilang Nasrani. Nasrani, ya silakan. Ada yang mau disampaikan? Ya Bu Darmi tadi, di mana ayatnya, datanya, kalau Naikkan, naikkan. Yesus itu sebagai Tuhan Sang Pencipta. Yang Ibu Darmi tadi bilang. Aku yang Bu Darmi Jawab, naikin host. Saya ke bawah. Bu Darmi naikin aja. aku yang ngejawab Bang Muap, aku gitu. Iya tadi Bu Darmi yang bilang kan. Oke, di mana Ayat datanya. dalilnya Yesus itu adalah pencipta? Iya, Di ayat. dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya Yesus ini bukan manusia biasa. Pada mulanya Yesus ini adalah firman bersama-sama dengan Elohim. Firman itu telah menjadi manusia. Tentu dong Yesus pencipta. Masa enggak tahu kalian orang Kristen? Kalau bukan pencipta Yesus ini, ngapain kita sembah dia? Gimana Bang Muap? Artinya di Kejadian 1 ayat 3 sampai 26 Allah berfirman di hari pertama. Kenapa tidak di situ tulis Yesus berfirman menciptakan langit dan bumi? Namanya Yesus sebelum ada di situ masih hakikatnya. Di Kejadian di Perjanjian Lama masih hakikatnya Yesus. Mana tertulis? Ilahinya Mana Yesus tertulis? masih di Perjanjian Lama. Di Mana Perjanjian tertulis? Baru firman Elohim menjadi manusia. Itulah di Perjanjian Baru. Mana tertulis hakikat di situ? Kalau enggak ngapain? Abang Allah Muap, kalau enggak berfirman ngapain di hari ada? pertama. Jelas letterletnya. Allah Yes. berfirman di hari Betul. pertama menciptakan langit dan bumi Iya. terang. Kalau itu firman harusnya langit dan bumi tadi manusia. Gitu loh. Paham? Kalau firman itu Iya, jadi manusia, paham. harusnya
Kejadian 1 ayat 3 itu firman Allah berfirman itu bukan jadi langit dan bumi terang, tapi manusia. Baru cocok dengan Yohanes 1 ayat 1 gitu. Karena firman itu adalah ucapan, perkataan Allah Sang Bapa, Sang Sumber. Jadi menurut itu Yesus ini apa? Yesus ini bagimu apa? Yesus. Buka Yohanes 17 ayat 3. Kalau Anda memang mau mengenal kehidupan kekal dan Anda ingin dapat tiket golden kehidupan kekal, buka Yohanes 17 ayat 3. Iya. Enggak, aku mau bertanya sama itu. Jadi Buka Yesus dulu ini 17 menurut ayat itu 3. apa? Buka dulu Yohanes 17 ayat 3. Kalau Anda ingin Iya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar sorry. dan mengenal Yesus Turun. Kristus yang telah Engkau Turunkan aja. utus. Ah, Nggak jelas itu. Bagaimana dia? Nggak jelas. Turunkan aja, Bu Dani. Jangan Bu Dani. Nggak jelas pun. Mungkin dia Unitarian apa? Oh iya, tapi kan ngakunya beda. Ya, dia ngaku Janganlah. itu. Dia ngaku apa? Nasra. Masih ada nggak sih Nasra sekarang? Iya, mau. Nggak ada lah harusnya. Jangan bentur-benturkan lah. Ya, silakan. Siapa lagi tadi? Pak Jospa? Jospen tuh. Pak Jospen? Ya, tadi ditanya dari Yohanes 14 ayat 1 kan, siapa itu? Itu dari situ ya asal mulanya pertanyaan itu kan? Iya. Ya, saya jawab. Janganlah gelisah. Sabar Pak Jospen. Pak Jospen ini dari mana? Katolik atau Protestan, Advent atau apa, Pak? Saya Biar Arianisme, jelas. Oh, Arian. anggota gereja freelance. Ini menarik ini dari Arian. Silakan, Pak. Freelance ya, tanpa denominasi. Oke. Ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi di ayat ini ada dua hal ya, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sebenarnya ayat ini sudah menerangkan dirinya sendiri. Siapa itu Allah dan siapa itu, kalau bahasa Yunani bilang theos ya, dan siapa ku itu. Nah, makanya di ayat 2 dikatakan di rumah Bapakku. Nah, terus ada lanjutannya lagi, tentu aku. Nah, kan sebab aku pergi ke situ. Jadi ada dua entitas. Nah, jadi kalau ada dua entitas, siapa itu yang satu, siapa yang satu? Nah, kita baca ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah. Jadi di ayat 1 dikatakan percayalah kepadaku. Siapa itu aku? Di ayat 6 dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, siapa itu percayalah kepada Allah? Siapa itu Allah di situ? Nah, di ayat 6 dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus itu adalah jalan kepada Bapa. Jadi ayat itu sudah menerangkan dirinya sendiri, satu pasal itu. Nah, sekarang kalau begitu selanjutnya ya dikatakan selanjutnya. Sebentar lagi saya cari lagi itu saya. Oke, lanjut. Nah, ini lagi. Seperti yang dibilang Matius 11 ayat 25 yang dikutip oleh host tadi gembala ya. Siapa itu Theos, siapa itu aku, siapa itu jalan, siapa itu Bapa. Matius 11 ayat 25 sampai 28. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa. Jadi aku itu adalah aku yang bersyukur kepada Bapa. Siapa itu Bapa? Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Nah, di ayat 27. Kadang-kadang saudara-saudara kita orang gembala ini mengutip sampai ayat 26. Pada ada ayat 27-nya, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Makanya di ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mengapa di ayat 28 dikatakan marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat? Karena dia adalah jalan kepada Bapa. Jadi kalau kita mau kepada Bapa, kita harus melalui ayat 28. Marilah kepadaku. Kemudian Yohanes 17 ayat
1 sampai 3. Saudara Gembala ini sering ngutip ayat 3 toh. Nah, tetapi ingat, jangan lupa di ayat 3 dikatakan begini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan jadi ada dua entitas mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi sama seperti Yohanes 14 tadi, ada dua, dan Yohanes 14 ayat 6 tadi. Demikian pula Yohanes 17 ayat 3, demikian juga dengan Matius 25 tadi. Nah, siapa itu satu-satunya Theos yang benar, dan siapa itu Yesus Kristus yang telah Engkau utus? Di ayat 1 diterangkan begini. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengaga ke langit dan berkata, ingat, Matius 25 tadi, hampir mirip. Yohanes 17 dengan Matius 11 ayat 25 tadi. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Jadi ada dua entitas. Supaya anakmu memperlihatkan engkau. Ayat 2, sama seperti engkau. Ingat, Matius 11 ayat 25 di ayat 28 tadi. Bapa telah memberikan segala sesuatunya. Di ayat Yohanes 17 ayat 2 pun begitu. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi di ayat 3 ini, inilah hidup yang kekal itu kalau kita mengenal siapa? Dua entitas ini. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Mengapa? Karena Bapa telah memberikan semuanya di ayat 2 tadi. Telah memberikan semua yang telah engkau berikan kepadanya. Itulah kunci hidup yang kekal itu. Terima kasih Bang Host dan Gembala dan Arom. Ke-mute. Oke, makasih host izin. Jadi menurut Pak Josen sebagai seorang Kristen tapi dari Aryan ya, mantap sih sebenarnya. Saya mau nanya, jadi menurut Anda Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Ini pertanyaan yang bagus. Sekarang saya jawab, tapi jangan saya minta izin jangan dipotong ya, karena ini mungkin rada lama sedikit ya, tapi nggak apa-apa kan jawab saya izin ya. Boleh? Iya, pertanyaan apa saya Pak? Apakah Yesus ini Tuhan atau hanya manusia? Ya kan? Bukan, atau utusan Tuhan. Iya, istilahnya begini, dalam penangkapan umat ahli kitab itu, apakah Yesus ini Tuhan toh atau manusia toh atau utusan toh, itu kadang-kadang dipisah-pisahkan oleh orang yang bertanya, itu maksud saya. Ya kan? Saya lebih fokus kepada ayat Yohanes 17:3. Karena Anda bawa ke situ tadi kan? Ya. Makanya inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di ayat ini, menurut pemahaman Pak Josmen sebagai seorang yang meyakini keimanan dari ajaran Aryan, Yesus di ayat ini sebagai Tuhan langit dan bumi atau utusan Tuhan langit dan bumi. Silakan. Nah, iya, begini. Yesus adalah utusan Bapa yang surga, Tuhan langit dan bumi. Tetapi ada tapinya. Ingat, jangan lupa, ada latar belakangnya Yesus itu. Jadi latar belakangnya itu adalah Yohanes 1 ayat 1 dan 14 ya. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah atau Theos. Itulah yang tadi. Dan firman itu adalah Theos. Nah, jadi ada dua oknum. Ada dua oknum, Theos dan Theon. Nah, kemudian kalau di ayat 1 dikatakan firman itu adalah Theos, di ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Ingat, jadi firman yang adalah Allah itu, di ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Jadi ada dua kodrat ilah, ada dua kodrat di dalam diri Yesus. Satu Allah, satu manusia. Dan itu bercampur di dalam satu pribadi Yesus sebagai manusia. Itu jawaban saya. Terima kasih. Bukan Aryan abang ini, nggak seperti itu pemahaman Aryanisme. Begini. Baik, saya terangkan. Itulah pemahaman saya terhadap Aryanisme yang saya pahami. Jadi berbeda dengan Aryanisme. Sebentar dulu, host. Ada beberapa varian Aryanisme. Yang pertama Unitarian. Dalam Unitarian dikatakan begini, Allah Bapa itu satu-satunya Allah yang benar, tetapi Yesus itu ciptaan.
atau firman yang keluar. Jadi dia itu apa? Bukan Allah. Itu satu. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Allah itu hanya Yesus, hanya Bapa itu yang Allah. Kalau yang satunya itu adalah ciptaan, hanya ciptaan, tetapi dia agen pencipta. Nah, di dalam pemahaman saya sebagai penganut Arianisme, saya mengatakan bahwa Yesus itu memiliki kodrat ilahi karena berdasarkan Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Jadi saya berdasarkan ayat, bukan berdasarkan doktrin. Itu maksud saya. Terima kasih. Saya tidak pernah mencampur adukan dogma. Oke. Itu Gembala. Nih, Matius 12 ayat 21. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Bayangkan itu. Itulah karena Ya, nanti- Yesus adalah ilahi itu. nantilah itu, Padanya nantilah lah, itu. pada Yesuslah bangsa-bangsa akan Nantilah berharap. itu nanti. Saya mau tanya dulu nih Pak Jospen. Beliau kan memahami Arian tapi agak setengah gitu loh. Setengah Arian, setengah tertu gitu ya. Nah, saya mau nanya kepada Pak Jospen. Menurut pemahaman Anda, Yesus itu ciptaan atau bukan pencipta? Dia begini, ketika dia keluar dari Bapa, dia sama dalam Yohanes Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, ini asal latar belakang Yesus ya. Latar belakang Yesus itu Yohanes 1 ayat 14. Ini yang unik dengan Yohanes 1 ayat 18. Saya selalu menekankan ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Bahasa Indonesia kurang lengkap penulisannya itu. Dia menulisnya begini, anak tunggal Bapa. Demikian pula di ayat 18. Dia menuliskannya anak tunggal Allah. Beda. Jadi beda dengan King James Version dan manuskrip Bizantium, Antioquia dan Alexandria. Kalau King James Version dan Antioquia dan Alexandria menulisnya begini. Saya akan terangkan. Saya minta izin dulu sebentar. Kalau Yohanes 1 ayat 14, King James Version itu menulisnya begini. Anak tunggal Bapa itu adalah monogenes huios. Monogenes artinya the only begotten son. Kalau bahasa Inggrisnya. Tapi kalau saya terjemahkan begini. Mono artinya satu-satunya. Genes artinya yang dilahirkan Bapa. Jadi karena dia keluar dari Bapa, dia memiliki kodrat ilahi yang sama dengan Bapa. Karena sumbernya adalah ilahi. Dan dia keluar dari Bapa, akhirnya dia memiliki kodrat ilahi. Makanya disebut satu-satunya. Mengapa disebut satu-satunya? Karena dia satu-satunya yang keluar dari Bapa. Itu satu. Nah, di ayat 18 dikatakan begini. Anak tunggal Allah. Kalau Alexandria dengan Pak Jospen, lebih menyingkat waktu, menurut Anda Yesus itu ciptaan atau pencipta, Pak? Silakan. Nah, itulah makanya saya bilang, ketika dia memiliki praeksistensi, dia adalah pencipta. Tetapi setelah dia menjadi manusia pasti otomatis dia adalah makhluk ciptaan. Jadi dari pencipta dia menjadi ciptaan. Itu jawaban saya. Terima kasih. Dari pencipta menjadi ciptaan. Yang menciptakan siapa? Apa? Yang menciptakan siapa? Baik, Lukas itu pernah baca Lukas, saya lupa lagi ayatnya, mengatakan roh. Sabar. Anda blunder di sini. Dari Silakan. ciptaan, dari pencipta menjadi ciptaan. Dari pencipta. Jadi pencipta menjadi ciptaan. Nah, iya. Agak lain. Ya, nggak apa-apa agak lain. Cuma akan saya terangkan. Nggak jelas ini. Nggak jelas. Nggak apa-apa, nggak jelas. Aduh, nggak jelas. Kenapa? Sebentar, saya terangkan. Tapak kaca. Bentar, saya terangkan. Ya, coba sabar dulu Pak. Coba Jangan, Anda bentar. menjelaskan kepada netizen. Sabar Pak, sabar. Tenangkan Roh Kudus, tenangkan. 1,5 ini. Coba Anda menjelaskan bagaimana prosesnya pencipta menjadi ciptaan. Ini yang penting Pak. Ini menarik ini. Menarik ini ya. Silakan. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian di ayat 3 dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itulah makanya di ayat 14 dikatakan, dialah yang menjadikan segala sesuatu dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang jadi. Di ayat 14 dikatakan, menjadi manusia.
Itu jawaban saya. Jadi jangan Jadi pernah. Sebentar, terakhir, sebentar. Jadi dia di situ siapa? Dia di Yesus. situ siapa? Yesus. Oh, bukan Logos. Bapa, bukan Bapa. Bukan Bapa. Oh, berarti Bapa yang pencipta segala sesuatu. Yesus. Iya. Begini. Bukan Bapa. Sebentar. Saya jawab itu begini jawabannya. Bapa itu adalah pemilik segala sesuatu. Tetapi Yesus adalah yang menciptakan, yang mengeksekusi segala sesuatu. Dari mana saya dapat pemahaman itu? 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Jadi Bapa itu pemilik yang memberikan perintah kepada Yesus, kepada anak, kepada firman untuk menciptakan. Dia yang memberikan kuasa. Itu jawaban saya. Terima kasih. Bagaimana lah Bang menjelaskan ini? Ya, jadi Yesus itu ciptaan atau pencipta? Ketika dia menjadi manusia, dia menjadi ciptaan. Dan jadi karena dia memiliki kodrat ilahi pencipta, dia menjadi manusia, jadi ciptaan. Itu maksud saya. Terima kasih. Jadi pencipta menjadi ciptaan, terus Ya. naik ke langit menjadi pencipta lagi. Gini, izin Pak Gembala, boleh saya tanyakan? Jelas ini Bapak ini. Oke. Coba. Pak, izin ya. Selamat malam dulu. Selamat malam. Ya, malam Mas, malam. Ya, apa kabar semuanya? Apa Disambung kabar? aja Bang ya, malam-malam. Oke, Abang dari Katolik, oke. Protestan atau Advent Bang? Protestan Tritunggal. Oh, Tritunggal. Disambung aja Bang. Apakah Yesus Oke. adalah ciptaan atau pencipta? Silakan. Oke. Bang Arom, monitor. Bang Arom. Soal mana nih Gembala? Tapi Gembala. Ya, silakan Bang. Silakan. Mungkin lagi ambil Bu, Korea. Bu Darni, monitor. Iya, silakan Bang. Coba buka Matius 25 ayat 31. Ya, bentar ya. Matius 25 ayat 31. Penghakiman terakhir. Oh, ini mantap ini. Ya. Apabila Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Amin. Begini ya Pak Gembala. Ya. Itu kan dikatakan di dalam Matius 25 ayat 31 kan ada korelasinya. Ketika Yesus menjadi manusia di Yohanes 17 ayat 3 itu kan dia sebagai utusan. Betul nggak? Ya. Iya, di Yohanes 17 ayat 3 itu kan ditegaskan dia sebagai utusan. Dia bukan sekedar utusan, tetapi dia di situ ditegaskan untuk menyelamatkan umat manusia dan untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Begitu, silakan, terima kasih. Baik. Kita Jadi, baca sampai ayat ke bawah. Luar biasa lagi keilahian mungkin Yesus di dua sini. ayat aja, dua ayat biar Ya, tapi udah dapat. di sini poinnya. tunggu dulu Bang Gembala. Di ayat inilah Yesus itu menunjukkan kekuasaannya. Bayangkan kalian itu. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Gak mungkin kerjaan nabi seperti ini, gak mungkin kerjaan utusan seperti ini kalau tidak penguasa alam semesta ini. Saya tidak mau ragu lagi kepada Tuhan Yesus. Oke. Ini dari dulu ayat-ayat ini yang saya bawa-bawakan untuk menghantam gembala. Silakan. Oke. Kamu bawa Matius 25:31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Ya, ini siapa? Anak manusia ini siapa? Manusia itu kan iya itu kan anak manusia itu kan siapa? Yesus. Ya siapa? Ya itu kan dia, Yesus. Oke. Yesus juga. Oke. Dan semua malaikat bersama-sama dengan Yesus, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ia di sini siapa?
Bapa bersama Yesus Kristus. Allah Bapa bersama Yesus Kristus. Berarti ada dua, betul? Iya, dua oknum tapi satu pribadi. Dia di sini Oke. Yesus, Bang. Yesus Iya, ini. iya. Iya itu Yesus Nggak ada di Kristus. sini Allah Bapa. Iya, ya. maksudnya yaitu Yesus Kristus bersama Allah. Dia dengan malaikat-malaikatnya, ya. Seluruh berlaksa-laksa malaikatnya. Luar biasa Oke. Yesusku. Bersama di sini ada ia di sini adalah Yesus, ya. Maka Yesus akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Di sini siapa? Oke, sepakat Bu Darmi? Nya Allah Bapa? Kemuliaannya loh, ya kemuliaannya Yesus itu. Nah, kan Allah Bapa dalam kemuliaannya kan itu kan merujuk kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Begitu. Udah kalian berdua aja dulu nanti payah. Kasih kelop dulu. Nya ini siapa? Bapa atau Yesus? Karena ada dua. Kelop dulu lah berdua. Kalau nggak bisa asyhadu aja langsung. Oke, kemuliaannya berarti nya itu Yesus. Oke? Oke. Ah, inilah kalau tidak pernah baca Bible sepotong-sepotong. Yang dimaksud dengannya itu merujuk ke Bapa. Tadi kamu udah benar. Di mana rujukannya? Matius 16:27. Di sini dikatakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya. Jadi Yesus ini diberikan kemuliaan, yang memberikan Allah adalah Bapa. Pertanyaan yang timbul, antara memberikan dengan yang diberikan yang mana? Tuhan langit dan bumi. Gampang kok. Silakan. Apa? Jangan bilang dua. Di sini kan ada yang memberikan. Betul? Yaitu siapa yang memberikan? Allah Bapa. Yang diberikan siapa? Yesus. Yang mana yang Tuhan? Allah Bapa. Tetapi yang Allah Bapa. Berarti bukan Yesus yang Tuhan. Tepuk tangan. gini Gembala. Itu kan Allah Bapa itu kan roh. Kan roh itu kan nggak bisa dilihat dalam wujudnya, betul. Dalam wujudnya Allah Bapa itu yaitu Yesus Kristus di Kolose. Ya nggak apa-apa. Ya, Nggak itu- apa-apa Bang. Nah itu di dalam Kolose berapa tuh saya lupa. Karena Yesus sendiri itulah bagian dari Allah Bapa itu sendiri. Itulah gambaran Allah Bapa. Begitu, silakan. Terima kasih. 1 ayat 3, Yesus adalah wujud daripada Elohim. Nah itu dia. Makanya dia menghakimi kelak. Di akhir zaman yang nampak itu yang menghakimi. Gak ada para Hati-hati. nabi. Kalau para Hati-hati. nabi, minggir para Halo nabi. semuanya, Nah, itu. selamat malam. Sabar dulu ya. Gembala Apakah sidang. Yesus? Boleh Ya. saya nimbrung? Sabar, santai dulu Pak, santai dulu ya. Nanti gantian. Ini menarik. Jadi menurut Bu Darmi, satu-satunya yang mengadili nanti ataupun yang mendakwa orang adalah Yesus, betul? Dalil. Sesuai dalil, Yohanes betul? 9 ayat 39. Yesus Coba berkata, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Nah, itu. Yohanes 9 dibaca. ayat 39. Silakan dibuka Yohanes 5:45, silakan. Ya, bentar. Kalau Bang yang terbaik ini sudah bagus ini, tinggal dikit aja lagi. Tolong dibantu kopi, dibantu tap-tap. Sorry salah ngomong. Dibantu tap-tap. Maaf bos, ya saya salah ngomong. Oke. Dibaca. Low battery. Yohanes 45. Yohanes 5:45. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Siapa yang mendakwa? Ini bukan kelas untuk akhir zaman. Bukan. Apa sih? Aduh. Ayo, ya. Ya kita baca dari atas ya. 44. Hah? Boleh saya selak yang ini mengenai penghakiman?
Tunggu dulu, coba ditanggapi dulu tentang 45 Iya, ini. menanggapi ini Mas. Iya, menanggapi ini. Ah. Menghadap saya begini. Betul ya, betul dalam Yohanes 5 ayat 40 tadi itu dikatakan Musa. Tetapi ingat, jangan lupa di ayat 30 dikatakan begini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Selesai. Iya, maksud saya begini. Penghakiman itu tetap ada dalam genggaman Yesus. Tetapi mengapa Yesus mengatakan di ayat 40, di ayat berapa itu katakan Musa yang mendakwanya? Karena begini, di ayat 46 dikatakan, saya baca dari ayat 45. Jangan kamu nyangka bahwa aku mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Jangan diambil hanya satu ayat. Baca ayat 46. Gini Pak Yosef. Sebentar dulu. Selesai ini kau potong. Di ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepada aku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Itu jawaban saya. Terima kasih. Poinnya belum dapat. Sabar dulu. Poinnya ada. Tunggu dulu. Iya, betul itu. Poinnya adalah bahwa karena Musa menulis tentang Yesus, penghakiman itu sebenarnya Yesus yang tetap menentukan, yang mengontrol. Salah. Baca baik-baik. Ayat 46. Baca baik-baik. Ayat 46. Baca ayat 46. Baca ayat 46. Salah, Gabrul. Keberapa tuh tadi? Yang 45, Bang. 45. Coba dibaca dari 4. Iya, dari 4. Itu kan Pak Yosef itu kan baca Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Betul nggak? Yohanes 5 ayat 30. Ya. Tetapi yang di ayat 45 itu kenapa Yesus menghakiminya? Kenapa? Gini, maksudnya di situ Yesus menghakimi berdasarkan Bapa melalui hukuman Musa. Begitu maksudnya. Ngerti nggak? Ngerti nggak maksud saya Pak Gembala? Yesus menghakimi Yesus menghakimi berdasarkan apa kehendak Bapa melalui hukuman Musa. berbeda hukum, Bang. Berbeda. Yesus datang dengan Injilnya, Musa dengan Tauratnya. Hati-hati. Saya tambahkan sedikit lagi. Ah. Karena ingat, ada latar belakangnya itu di ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Alasannya apa? Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi, itulah makanya di ayat 30 tadi, penghakiman itu dipegang oleh Yesus. Nah, mengapa di ayat berikutnya tadi di Musa mendakwa? Karena sebenarnya Musa itu menulis tentang Yesus. Itu jawaban. Terima kasih. Salah. Urusan Anda, itu jawaban saya. Masuk Bu Darmi, masuk. Adalah teguran keras dari Yesus kepada orang-orang Yahudi yang hanya mengandalkan hukum Taurat, padahal mereka menolak Sang Mesias yang diramalkan dalam hukum tersebut. Musa yang mereka puja akan menjadi saksi yang membuktikan ketidakpercayaan mereka, bukan pembela mereka. Itu maksud daripada ayat itu, ya, bukan untuk menghakimi kelak di dunia akhir zaman, gitu. Ya, lanjut. Yesus sudah Mungkin jelas ada dia yang lain? ilahi, dia yang menghakimi dunia. Yesus sudah jelas hakim yang adil. Ayatnya pun ada. Berbeda Silakan dengan ditanggapi, mungkin teman jadi Yohanes agak berbeda. 5 ayat 4. Berarti ini agak berbeda ya pandangan Bu Darmi dengan Pak Jos. Berbeda. Silakan Pak Sparta. Apa yang dimaksud? Jangan kamu menyangka aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Tetapi yang mendakwa kamu adalah Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Hati-hati, ayat ini Yesus berkata kepada orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Silakan. Baik. Gembala, saya suka kalau kita berdiskusi runut gitu loh. Karena dari tadi saya dengar, saya amati, itu tidak pada nyambung.
bicara Yesus. Nah, lu sebagai baru Tuhan, datang, bicara bagaimana Yesus mau sebagai nyambung? hamba. Bentar dulu, enggak, saya dengar. Jangan dulu dipotong. Bicara sebagai Tuhan, bicara sebagai hamba, kemudian loncat kepada Yesus sebagai hakim, kembali lagi kepada Musa. Clearkan dulu satu topik, Gembala. Yesus adalah Tuhan dan Yesus sebagai hamba. Ketika kita clear, kita mendapatkan poinnya, kita bisa nyambung ke yang lain. Tetapi kalau kita tidak clear tentang keberadaan Yesus, maka kita akan dibingungkan dengan kutipan-kutipan ayat yang lain. Lah kenapa dia menjadi hakim? Kenapa dia bertakhta di dalam kemuliaannya? Itu nyambung dengan pemahaman dasar Yesus sebagai apa dulu. Kalau kita mentok cuma sebagai hamba, bagaimana mengatakan itu dia bertakhta dalam kemuliaannya? Bagaimana dia akan menjadi hakim? Sementara kita tidak tahu dasarnya siapa Yesus sebenarnya ini. Clearkan dulu itu, baru. Kalau tidak clear, bolak-balik gitu loh. Sudah clear tadi. Supaya tidak Di sini ada ada pemahaman yang beberapa. berbeda-beda. Begini. Hanya usul aja ya, kalau mau kembali kepada Baik. Kolose 1, saya akan jelaskan. Sabar. Ya? Memang kita di Tentang sini kan Yesus berdiskusi. Kita mempunyai pemahaman masing-masing. Tidak bisa memaksa, gitu kan? Menurut Bu Darmi begini, monggo, silakan. Menurut Pak Jospen begini, monggo, silakan. Menurut Pak yang terbaik begini, silakan. Menurut saya begini, silakan. Itu pendapat netizen yang menilai, penonton, Bang. Oke. Jadi yang dimaksud tadi itu yang kita tadi kan sudah jalan itu, sudah selesai. Nah, kita maju diskusi tentang penghakiman. Karena Yesus berkata di Matius 5:30 tadi, karena Bu Darmi yang bawa, maka akan dibuka 5:30. Jadi di situ Yesus berkata, coba kita lihat ya, ulang ya. Saya tidak Jadi enak memaksa ya, ini Gembala. Yohanes 5:30 ya. Nah, Saya kalau tidak memaksa ya apa yang saya maksudkan. ya Saya tidak maksa. tadi Bu tetapi Darmi begini, mengatakan, sabar sini- dulu. Nah, apa tadi yang begini, dimaksud di sini ada dengan 1.300 loh yang mendengarkan. Tetapi kalau Ya, pemahaman silakan. yang silang-saling, gini, saya sayangkan di sini ada 1.300 yang mendengarkan. Artinya kalau cara kita berdiskusi, ya, loncat-loncat begini, tanpa ada pemahaman atau tidak ada satu hal yang dibahas tidak clear. Enggak, Kalau kalian tidak baru clear dan kita gabung. maju pada poin yang Sudahlah, berikut, Sparta. makanya nggak nyambung dan Baru gabung. efeknya apa? Efeknya adalah saling bertabrakan. Karena poin yang sebenarnya poin utama. dia mah curhat di sini. Masa Bu Darmi lagi mau diajar? Gak perlu diajar. Bu Darmi ini sudah senior. Gitu loh. Dia bertakhta dalam kemuliaannya. Kalau kita tidak tahu statusnya sebagai apa, kita akan ngambang. Saya pastikan itu. Gembala Kalau sidang. kita tidak tahu statusnya apa Yesus itu, bagaimana dia menjadi hakim, kita juga akan ngambang gitu loh. Tapi silakan kepada teman-teman. Saya tidak akan mengintervensi. Ya, yang saya sarankan fokus. Supaya teman-teman yang dibawa dengarkan runut, ada runutnya loh, ada urutan peristiwa. Itu hanya usul aja. Silakan. Sudah selesai Kalau kalian mau tadi lanjut Pak begitu, Parta. saya dengar aja. Silakan. Astagfirullahaladzim. Sebentar Gembala sidang. Sebentar Gembala sidang. Sudah clear dengan pembahasan Yesus statusnya Sudah, utusan sebagai Tuhan. hamba dan sebagai Allah sudah clear. Gak mungkin masa Allah Sudah clear itu? salah. Gembala sidang. Sebentar Pak. Nah, oke, makanya dikelirkan dulu. Sebentar, Kalau nggak ada Sebentar. Kan clear. dulu. Sedangkan Bagaimana kita- Yesus ini? Kenapa dia hakim yang adil? Dan Yesus sebagai Itu Allah. aja. Nah, makanya kita harus tahu dulu poin Kristus sebagai apa. Clearkan dulu itu. Wes Kan sudah bagus kutipan sampai- ayatnya dari Kolose itu kan. Sudah keren itu. Belum Tetapi ada penjelasan yang kitab bawa tidak Kolose. clear. Mana ada yang bawa Kolose? Turun. Gak jelas. Sebentar dulu Gembala sidang. Silakan Pak Yosef. Sebentar dulu Gembala sidang. Maksudnya Pak Sparta itu harus ada closing statement dulu tadi. Istilahnya kok Kan orang Kristen, Bang Arom. Bukan saya. Saya bukan moderator. ini sebentar dulu. Saya.
Oh gitu. Silakan. terlalu banyak ngatur. Iya, itu apa ribut tadi bicara. Maksud saya begini, Gembala sidang. Gantian istilahnya ada gantian bicara. Kalau udah selesai dia bicara seharusnya berganti. Itu enak. Jangan terus dipotong gitu. Kayak terus kayak kereta api, nggak ada selesai-selesainya. Nah, maksudnya Pak Sparta tadi, kalau ada contoh, saya ambil kesimpulan. Closing statement selesai. Terus closing statement dari Ibu Derni, dari yang terbaik itu baru udah selesai, pindah topik gitu maksudnya. Oke, jadi menurut Pak Josben, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Itu aja dulu. Itu bukan Arya. Jawabanku Yesus itu adalah Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai yang dilakukannya dalam kemuliaannya ini, dalam hidupnya itu, baik maupun jahat. Itu tandanya Yesus itu adalah Tuhan dan akan menentukan dan akan menghakimi. 1 Petrus 4 ayat 5. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang hidup atau mati. Yesus yang akan siap sedia untuk menghakimi. Dia adalah wujud daripada Elohim itu yang nyata, yang menentukan kelak papi gembala dicampakkan ke neraka atau mau dibawa ke hadiratnya di surga. Gitu. Lalu dikatakan di Mazmur, di Perjanjian Lama ya. Ini Mazmur 50 ayat 6. Langit memberi keadilannya, sebab Elohim sendirilah hakim. Jelas Yesus hakimnya. Ya, Mazmur 75 ayat 3. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bayangkan itu. Yesus akan turun dari surga, akan menghakimi. Jangan kita orang Kristen, aduh bingung. Mazmur 75 ayat 8. Tetapi Elohim adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Mazmur 7 ayat 9. Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Itu semua di tangan Yesus. Dia yang menentukan, penghakimannya ada. Masa kita orang Kristen nggak tahu itu? Makanya kita mudah diputar-putar para apologet teman-teman kita Muslim. Oke, nggak apa-apa. Karena kita nggak kuat, nggak kita kenal siapa Yesus itu, makanya kita semua hancur meninggalkan Yesus. Kalau aku tidak, sampai Yesus datang, aku tidak akan bisa tergoyahkan dengan 3 miliar. Kok bisa peringatan saya? Kok bisa peringatan? Siapa? Kena tombak. Kena tombak. Baik, mengenai Arum, host, mengenai penghakiman ya, saya closing statement kan, udah Ibu Derni udah bikin closing statement, saya juga bikin closing statement. Nah, Yohanes 5 ayat 22 mengatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Bagaimana cara Bapa menyerahkan penghakiman itu kepada anak? Begini caranya, Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jadi cara Yesus menghakimi seseorang dengan cara apa? Tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan kalau dia mengaku nama dan akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Matius 10 ayat 32 sampai 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi itulah cara penghakiman Yesus. Cara penghakiman Yesus adalah kalau kita mengakui bahwa Yesus satu-satunya juru selamat kita dan jalan menuju kepada Bapa, Dia akan mengakui kita di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikat. Tetapi kalau kita menyangkal Yesus, maka Dia akan menyangkal kita di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikat dan menghapus nama kita dari kitab kehidupan. Itu jawaban saya. Terima kasih, host.
statementnya, Thank you. statementnya dari saya. Nah, karena Tuhan Yesus sendirilah Tuhan yang benar-benar yang datang dari surga untuk menyelamatkan umat manusia, itu sesuai dengan Matius 25 ayat 31, di Yohanes 1 ayat 1, di Yohanes 1 ayat 14 dijelaskan semua. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, dan saya setuju dengan Pak Yosef, tidak satu pun yang ada di muka bumi selain Yesus Kristus untuk menghakimi umat manusia. Begitu, terima kasih. Tambahan. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera, katanya, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Betullah itu Yesus yang akan membalas setiap perbuatan orang, ya. Gak ada yang lain, gak ada para nabi, gak ada itu. Semua kekuasaan ada di tangan Tuhan Yesus, ya. Dikatakan lagi Matius 12 ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang sia-sia, ya, yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Nah itu, pada hari penghakiman Yesus. Jadi hati-hati kita, jangan kita menyesatkan orang. Kita mengatakan Yesus itu hanya utusan, Yesus itu hanya manusia biasa. Gimana utusan, gimana seorang manusia, seorang nabi menghakimi kelak di akhir zaman? Ya, para nabi aja nggak ada kelasnya untuk menghakimi kelak di akhir zaman. Itu hanya pekerjaan siapa? Penguasa alam semesta ini. Itulah siapa? Yesus. Ya, banyak sebenarnya ini ayat-ayat, ya, yang dikatakan di sini lagi di dalam Yesaya 66 ayat 16. Di perjanjian lama aja dikatakan, ya, sebab Tuhan akan menghakimi, menghukum segala yang hidup. Mengerikan. Ulangan 18 ayat 19. Orang yang tidak mendengar segala firmanku yang akan dikatakan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Siapa yang menuntut itu? Elohim kita. Itulah di dalam wujudnya Yesus. Masa kalian ragu lagi? Yesus adalah Tuhan itu yang sebenar-benarnya. Jadi jangan lagi kita, ya teman-teman, kalau ada umat Kristen di bawah 786 penonton, jangan lagi kalian mau goyah, ya. Lalu nanti Papi Gembala atau teman-teman kita dari apologet Islam yang selalu mengatakan Yesus itu hanya utusan, Yesus itu hanya manusia biasa. Mungkinkah manusia biasa bisa menghakimi kelak di akhir zaman? Padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Itu. Kalau saya sudah 4 tahun mengikuti apologet ini, saya tambah kuat di dalam Tuhan Yesus. Semakin aku belajar, semakin aku mengenal keberadaan Yesus ini siapa. Ya, gitu dia. Di luar dari Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah siapa? Setan, Mamon. Mari kita berpikir, jangan sampai kita keluar daripada ajaran Tuhan Yesus. Silakan Bang host. Ya, thank you Bu Darni. Bu Darni ini memang narasumberku sekarang. Izin dong teman-teman dibantu di tap-tap, di share. Ini turun penonton kita tadi seru banget. Jangan ditombak-tombak dong. Aduh. Ya, Bu Darmi ini narasumber paling ini loh. Yang acak-acak Room Muslim. Satu-satunya narasumber Kristen, saya akui. Cuman kurang jujur, itu aja sih. Ya. Tadi sampai di mana kita? Tentang ini ya, penghakiman ya. Betul ya? Cuman saya agak rancu juga, Bu Darmi. Jadi nanti akan timbul pertanyaan. Apakah Yesus bisa berkehendak sendiri tanpa Bapa yang memerintahkan aku untuk mengatakannya? Sebenarnya sudah final di situ. Jadi apapun yang dikatakan oleh Yesus itu perintah dari Bapa. Gampang kok. Makanya di 5:30 ini itu sudah sangat jelas teman-teman ya, bahwa di sini Bapa lah yang lebih berkuasa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri beta sendiri, kata orang Ambon. Beta menghakimi sesuai dengan apa yang beta dengar. Dan penghakiman beta adil, sebab beta tidak menuruti kehendak beta sendiri, melainkan kehendak tete manis yang mengutus beta. Gampang kok, kata orang Ambon. Nah, pertanyaan yang timbul, apakah Yesus bisa menghakimi tanpa perintah Bapa?
Kata orang Ambon juga tidak bisa. Jadi tidak masalah. Makanya di Yohanes 5:45 tadi, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa, melainkan Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Kalau kita telaah ayat ini, di sini kan Yesus berkata kepada orang-orang di atas, orang-orang Taurat. Sementara Yesus membawa hukum Injil. Hati-hati, sangat berbeda. Makanya orang Taurat akan sabar bang, belum selesai. Nanti abang nanti sangga ya. Makanya Yesus memilah di situ bahwa kalian akan dihakimi sesuai hukum Taurat. Maka saya datang dengan hukum sendiri, yaitu Injil. Gampang kok. Itu maksudnya. Jadi setiap nabi utusan itu akan dihakimi menurut hukum yang diberikan oleh nabi tersebut. Tidak bisa berlaku kepada orang-orang Nasara karena sudah berbeda zaman. Ini yang dimaksud di 45. Hati-hati di Matius 20:23. Apa kata Yesus tentang kerajaan sorga? Perumpamaan ya, ini perumpamaan. Apa dia katakan Yesus? Tentang apa? Cawanku memang dapat engkau minum, ajaranku ya. Dia bilang kata Yesus kepada ibu itu ya. Cawanku memang dapat kau minum, tetapi hal yang duduk di sebelah kanan ataupun sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya, melainkan Bapa yang telah menyediakannya. Gampang kok. Begitu. Lalu kalau soal menghakimi biasa, itu biasa karena dia membawa umatnya sendiri. Ini dijelasin di 45 itu. Makanya kalian blunder menjelaskan di 45. Padahal sangat detail itu ayat itu. Gampang kok ya. Silakan. Siap abangku. Betul, Mesias, betul. Yesus menentang apa yang dari hukumnya Musa. Sepakat. Dia akan menghakimi sesuai hukum yang diberikan oleh Bapa itu sendiri. Terima kasih. Sepakat. Iya, makanya dia datang berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapi. Nah, yang digenapi inilah yang dihakimi oleh Yesus. Yang sudahlah kalian berlaku dengan hukum itu. Gampang kok. Begitu saudara-saudara. Silakan. Oke. Tapi jangan kita hanya kutip ayat 45. Kita harus ingat ada ayat di latar belakangnya itu di atas ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Nah, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi antara Bapa dan anak itu, Bapa telah menyerahkan penghakiman itu kepada anak. Nah, mengapa Musa? Karena dibilang situ dikatakan di ayat 45. Di ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu percaya kepadaku juga, sebab ia telah menulis tentang aku. Jadi dasarnya itu dasarnya. Nah, mengapa Yesus memegang penghakiman itu? Nah, ini dasarnya juga ya. Di Wahyu 3 ayat 5. Yesus berhak. Di sini ada haknya Yesus. Makanya dibilang penghakiman, Bapa telah menyerahkan seluruh penghakiman itu kepada anak. Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Mengapa Yesus mengaku nama orang itu di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikat? Matius 10 ayat 32-33 menerangkan begini. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi kalau kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yohanes 14 ayat 6, maka Yesus akan mengakui nama kita di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikat. Kok lari ke
Sabar dulu. Kok Anda Sebentar, lantas selesaikan dulu, Tertulianus? selesaikan dulu, Gembala. Tadi ke harus Selesaikan dulu, Gembala. Selesaikan sabar dulu, dulu. Gembala. Anda ini nggak jelas. Selesaikan dulu, Gembala. Sabar dulu. Sebentar, selesaikan dulu, Gembala. Gantian dulu kita bicara. Selesaikan dulu, saya selesaikan. Nah, Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang surga. Itu jawabanku. Terima kasih, Pak Gembala. Enggak, Anda ini Tertud apa Aryan? Tadi mengatakan Aryan, sekarang kok jadi ke Tertulianus, gimana sih Anda? Enggak tertidur. Saya enggak Tertulianus, tetapi saya mau membaca dia. Alkitab sesuai dengan letter-letter. Tadi Anda mengatakan Yesus itu ciptaan, Yesus itu utusan Tuhan. Kenapa sekarang kalau setiap lidah yang mengaku Yesus adalah Tuhan, macam mana lah Bang ini? Kan saya udah katakan tadi, menurut Yohanes 1 ayat 1 dan 3 sampai 3, Yesus itu memiliki kodrat ilahi. Tetapi dalam Yohanes 1 ayat 14 dia menjadi manusia. Jadi dalam satu kemanusiaan Kristus, ketika Yesus menjadi manusia, di dalam dirinya ada dua natur, sebagai natur ilahi dan sebagai natur manusia. Wah, itu mah konsili kedua, bukan Aryan itu. Enggak. Sebentar, mengapa saya bilang saya Arianisme? Sebentar. Aryan itu bukan di konsili kedua. Waduh, ngaco abang ini. Dengarkan. Mengapa saya katakan saya termasuk bagian dari Arianisme? Karena saya tidak mempercayai Roh Kudus itu sebagai Tuhan. Saya tidak menganut Tritunggal, itu jawaban saya. Tetapi saya tidak menganut Unitarianisme murni, itu jawaban saya. Terima kasih. Setengah. Sabar, saya mau nanya dulu Pak Jospen. Konsep dua natur itu lahirnya di mana? Begini, saya tidak berdasarkan konsili-konsili. Saya tidak berdasarkan ya. Saya Bukan berdasarkan Kristen ini Pak Jospen ini. 1 ayat 1 sampai 3 dan Yohanes 1 ayat 14. Udah diam dulu Itu Pak Jospen, jawaban diam dulu. Belajar lagi Pak Jospen ya. Silakan Pak Dedi tadi ya. Padahal sudah jelas yang dikatakan tadi Anda bahwa memang penghakimannya memang diberikan oleh Bapa, gampang kok itu. Makanya timbul pertanyaan sekarang saya, apakah anak ini atau Yesus itu bisa menghukum tanpa perintah Bapa? Tidak bisa, karena aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Bagaimana Anda bisa mendua-naturkan di sini? Gitu loh. Tidak bisa Bang, tetap dia terpisah. Saya sepakat dengan abangku Dedi ini, saudaraku ini. Beliau paham konteks ayat. Makanya jangan dipotong-potong ayatnya. Mana sih Anda nih? Siapa lagi? Bang Dedi, bagaimana Bang Dedi ini? Agak-agak lain ini Pak Jospen ini. Agak lain dia, setengah-setengah dia. Ya. Aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Ketiga, Mazmur 75 ayat 8. Tetapi Elohim adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Mazmur 7 ayat 9. Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku Tuhan. Apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas? Mazmur 7 ayat 12. Elohim adalah hakim yang adil dan Elohim yang murka setiap saat. Mazmur 9 ayat 9. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Mazmur 9 ayat 8. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Sabar ya. Mazmur 9 ayat 17. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakimannya. Ya. Sekarang di perjanjian baru, wujudnya lah yang menghakimi. Itulah wujudnya Yesus. Jelas. Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Jelas. Apalagi mau kita ragukan? Kalau kalian nggak percaya Yesus akan menghakimi kelak di akhir zaman, ya terserah. Kita disuruh memilih.
Tapi nanti kedatangan dia tak ada lagi penyesalan. Ya, di situ tinggal mengeksekusi. Nggak ada lagi. Oh iya ya, ternyata benar kata Bu Darni ya. Ternyata Yesus itu Tuhan, makanya dia turun akan menghakimi. Nggak ada lagi. Sudah tertutup pintu kasihan. Dari sekarang ini, dari sekarang, ya, jangan nanti seperti Bahtera Nuh itu. Orang gila itu si Nuh itu, masa mendirikan bahtera di atas bukit. Orang gila si Darni itu, ibu Darni itu, masa dibilangnya Yesus itu Tuhan? Sama lah pilihan ini sekarang ini. Sebelum ditutup nanti pintu bahtera itu, ditutup oleh Elohim itu sendiri, ya, jangan sampai tertutup. Sekarang ini sudah banyak kami apologet Kristen mengumandangkan siapa Yesus ini, Tuhan, dan akan menentukan kelak di akhir zaman siapa yang selamat atau tidak. Kalau kau mau dengarkan silakan, mau tolak juga silakan. Terima kasih. Baik, jadi sebenarnya ini cuman halu teman-teman ya. Ini teman-teman lupa gitu loh, bahwa kebenaran, damai, Raja damai bukan kepada Yesus saja. Raja kebenaran itu siapa? Ini keliru teman-teman. Itu kalau kita mau mengambil itu tidak langsung ditelan gitu. Itu ada berbicara tentang perumpamaan, ya kan, hikmat. Hati-hati. Yesus itu bukan kebenaran, bukan cuma dia. Banyak yang kebenaran, bahkan ada yang raja kebenaran. Hati-hati, Yesus itu tidak pernah memegang gelar raja kebenaran. Hati-hati. Tidak pernah dia, dan tidak pernah memegang gelar Raja Damai. Hati-hati, Yesus itu tidak pernah memegang gelar itu. Siapa yang memegang gelar itu? Baca Ibrani 7 ayat 2 ya. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yesus tidak ada gelar Raja Kebenaran, oke? Itu pertama. Dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai dan Sejahtera. Amin. Melkisedek itu Raja Damai dan Sejahtera. Yesus tidak punya gelar itu. Bahkan Melkisedek itu juga Alfa dan Omega. Di mana dalilnya? Baca selanjutnya. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan tidak berkesudahan. Alfa dan Omega. Itu saudara-saudara. Jadi kalau membaca dalil itu kita jangan telan mentah-mentah. Itu dimaksudkan untuk meninggikan gelar kepada utusan Tuhan. Hati-hati ya. Makanya teman-teman selalu membawa, oh Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Bagaimana dengan Yesus Melkisedek yang tidak berawal dan juga tidak berakhir? Alfa Omega juga. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Oh, anak Allah juga. Bukan Yesus saja yang anak Allah. Ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Bayangkan. Bukan cuma Yesus yang menjadi imam yang selama. Melkisedek juga. Hati-hati. Jadi kalau membaca Alkitab, kita jangan ambil yang ininya, ini menghakimi. Betul, yang dihakimi itu hukumnya. Gitu loh. Jadi seumpama nih kami sudah turun Al-Quran. Nanti orang-orang di akhir zaman akan dihakimi menurut Al-Quran. Orang-orang di zaman Nabi Isa alaihissalam ataupun baginda Jesus Christ, saya sangat menghormati beliau. Mereka akan dihakimi menurut Injil. Yaitu orang-orang zaman itu. Lalu Musa juga orang-orang umatnya akan dihakimi menurut Taurat. Makanya di 45 di situ dikatakan gampang kok. Lalu bagaimana katanya Yesus yang akan menghakimi? Tertabraklah kau di Matius 20:23 tadi. Tentang hal yang duduk di sebelah kananku, saya tidak punya hak katanya. Lu urusan aja sama Bapak. Saya ini cuma disuruh nyatat, oh kawin itu, tapi keputusan ada semua kepada Bapa yang di sorga. Tepuk tangan untuk Tuhan. Gampang. Bang Gembala gini, Bang Gembala ya. Ya. Mungkin gini, konsep yang diambil kalau ketuhanan dalam Tritunggal itu kan Bapa itu memiliki firman dan roh ya. Nah, ketika pengutusan itu kan mengutus firman-Nya ke dunia ini kan gitu.
ada tujuan dan ada misi tertentu pastinya. Ketika kita tahu bahwa dia mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini, itu kan untuk menebus dosa umat manusia dan menggenapi dari perintah-perintah Musa sebelumnya, kan gitu. Jadi ketika berbicara Yesus, berbicara perjanjian baru, jangan kembali lagi ke perjanjian lama. Maksud saya gitu, Pak Iqbal. Jadi keselamatannya di perjanjian baru, bukan di perjanjian lama. Nggak apa-apa bang, artinya abang bilang bahaya, artinya keselamatan tidak ada di perjanjian lama. Bahaya abang itu, blunder nanti. Artinya Sudah keselamatan digenapi, Bang, sudah digenapi. iya, betul. Makanya Yesus berkata, jangan kamu menyangka aku akan mendakwa kamu, gitu loh. Jadi kebenaran itu bang sesuai dengan utusannya. Musa itu juga jalan kebenaran bagi kaumnya. Jadi kalau cuman Yesus yang jalan kebenaran, berarti konsekuensi logis teman-teman mengakui bahwa Musa bukan jalan kebenaran. Artinya Musa jalan kesesatan. Karena kebenaran ada, kesesatan ada. Kalau cuman Yesus yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Mana ada orang, nabi lain mengatakan. Berarti konsekuensi logis yang Anda harus terima bahwa kebenaran lawannya kesesatan. Artinya Musa adalah jalan kesesatan. No. Enggak begitu, Papi. Begitu, Maksudku Bang. gini loh. Enggak begitu. Maksudku gini loh. Kedatangan dia itu kan untuk menggenapi dari hukum dan perintah Tuhan sebelumnya yang ada kan. Dia tidak meniadakan, tapi dia menggenapi. Nah, ketika perintah-perintah itu sudah digenapi, berarti keselamatan itu menggunakan di perjanjian baru, Bang. Enggak balik lagi ke perjanjian lama dong. Kan udah digenapi. Itu konsep kami, Bang. Iya, nggak apa-apa bang. Jalan kebenaran kita maksud tadi bahkan sampai penghakiman gitu loh. Makanya penghakiman kalau mau diselaraskan, ternyata di perjanjian lama itu yang dibawa Talib Budarmi itu Elohim, yaitu Bapa. Itu Bapa yang dibawa. Sementara di perjanjian baru itu Emang kepada gitu, anak. Budarni? Bapa istirahat. Emang begitu? Iya Budarni tadi emang dia begitu, Bu? bawa perjanjian lama. Dia saat tadi. Apa? Tentang Elohim penghakiman? Bukannya, Iya. bukan, maksudnya untuk Yang mana? keselamatan kan kita sudah menggunakan perjanjian baru, Bu. Kenapa balik lagi ke perjanjian lama? Kan sudah digenapi keselamatan itu di perjanjian baru. Iya. Iya. Yang mau ditanyakan apa Iya. Pak Gembala? Iya tadi kan Nah, tadi. tunggu dulu, Melkisedek dulu. Tunggu dulu. Tentang Melkisedek. Melkisedek ini adalah cerminan dalam perjanjian lama yang menunjukkan kepada Yesus sang raja dan imam besar yang abadi yang datang kemudian sebagai penggenapan yang lebih besar lagi, yaitu Tapi beda ya. Tuhan Yesus. Tapi beda ya. Itu dia ya. Tapi Jelas kan dulu nggak sama, Melkisedek kan? ya. Tapi kan nggak. Enggak. Tapi kan nggak sama kan mereka ini. Mereka bukan Beda orang yang lah. sama kan. Beda. Nah, setuju kalau beda. Beda lah. Saya setuju sekali, beda itu. Yang mengatakan Itu. bahwa Yesus, bahwa Melkisedek itu adalah Yesus, itu apa, di luar jalur itu. Jangan kau bilang gitu. Itu kawanku juga itu, Karyana itu. Jangan kau begitu. Jadi begitu, Bu Darmi. Ya, jadi gini Bang Anom tadi dia komparasi. Jadi dia mengambil Elohim yang menghakimi di perjanjian lama. Ini Bapa. Kalau tarik dari situ Bu Darmi, yang di perjanjian lama itu adalah Bapa, yaitu Yahweh itu sendiri, Yahwa kan gitu. Sementara di perjanjian baru Bapa istirahat, dikuasai oleh anak. Segala kuasa telah Enggak. diberikan kepadaku. Bukan istirahat. Sabar. Di perjanjian baru wujudnya yang turun, wujudnya itulah Yesus. Satu Nggak itu bisa, sama. Kalau nggak ngapain nggak berani bisa. Yesus ngomong, betul. aku dan Bapa satu katanya. Betul. Mengambil rupa. Betul, mengambil rupa, betul. Kan dia mengambil Oke, rupa betul, manusia. Papi. Ada ayatnya Oke. di Betul. Filipi, mengosongkan diri, datang. Iya. Sebagai Filipi manusia. 2 Baca, ayat 6 sampai 8. baca Filipi baca tadi, baca. Tapi jangan putus ya, baca sampai 10. Iya. Baca. Filipi 2 Filipi berapa? Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 10 itu menegaskan bahwa dia mengosongkan diri. Filipi 2
dan mengambil rupa sebagai seorang hamba hingga taat sampai mati di kayu salib. Saya baca pun Filipi 2 ya, saya baca. Ya, Oke. silakan. Inilah yang saya katakan tadi, ada dua kodrat dalam diri Yesus. Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, itu ayat 6. Kemudian dalam ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia. Jadi dari Filipi 2 ayat 6, 7 dan 8 ada dua kodrat dalam diri Yesus. Jangan dilupa ayat 9. Silakan. Nah, iya, sambil saya baca dari awal kalau gitu. Saya hanya ambil kesimpulan tadi. Biar jangan biar nyambung. Filipi 2 ayat 6 saya mulai. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu satu ya. Yang kedua, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Itu dua. Dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Stop. Dalam nama Yesus, Siapa yang meninggikan? segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Sang sumber. Gini. Oke. Bang Gembala. Sabar dulu Bang Gini, Aron, Gembala. sabar, tenang dulu. Sebentar ini Itulah like-nya kurang ini. Tap-tapnya Ya. kurang ini. Tap-tapnya Goyang kurang, nanti. kencangkan dulu ya, goyang komal. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas nama. Ada berapa di sini Pak Jospen? Dua. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Apa Bapa. dua-duanya? Bukan Bapak. Yesus. Yesus. Begini, itu yang salah paham kalian. Jangan standar ganda. Yesus kan wujudnya Bapa. Jangan standar ganda. Oke, itulah sabar. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Satu. dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ada berapa entitas di sini, Pak? Ada dua. Berbeda atau tidak? Yang mana Tuhan langit dan bumi? Begini, saya terangkan dulu. Macet. Enggak. Saya Kalau terangkan. nggak pernah ngerti orang. Macet. Sebentar. Saya terangkan enggak? Saya ingin enggak? Saya hanya Silakan. Dijawab dulu baru diterangkan. Iya, Biasanya coba begitu, sidang, Pak. satu Oke. kali, satu kalimat aja. Antara Allah dan dia, siapa Tuhan langit dan bumi? Itulah Karena yang Anda saya katakan terangkan. beda. Iya, ini Dijawab yang dulu masalah. baru dijelaskan. Apa dua-duanya? Nggak ada semudah yang- Sabar. Bukan Bang, biasa berdiskusi itu ataupun ditanya dulu, menjawab dulu baru menjelaskan. Gini Bang Gembala. Gini Papi. Iya, Papi iya, Gembala iya. gini. Sebenarnya Papi Gembala tahu nggak yang disebut satu hakikat? Tahu itu Beda dulu nggak? hakikat. Bapak dengan Yesus beda Sebentar hakikat. dulu. Beda pribadi, bukan beda hakikat. Beda hakikat, tapi beda pribadi, tapi satu hakikat. Itu yang dimaksud, Papi. Jadi di dalam dialah Bapak itu ada gitu loh. Jadi makanya ketika bunyi Yohanes 5 ayat 30, segala kehendaknya itu nggak melalui dia, tapi melalui kehendak Bapa di surga. Bapa sang sumber tetap di surga, gitu loh. Tapi ketika dia kembali sebagai firman itu kembali kepada Bapa, ya udah kembali kepada kemuliaannya gitu. Betul, makanya menghakimi. Baik, saya mau nanya dulu kepada Bang Aron. Hakikat Bapa daging apa roh? Bapa sang sumber. Keadaan yang sebenarnya Bapa ini daging apa roh? Bapak sang sumber. Dia Nggak memiliki nanya, ruh dan firman. saya nggak nanya itu Bang. Oh enggak, jawabannya itu. Sabar. Hakikatnya kan- sang sumber. Sabar dulu, bukan. Sang sumber. Bukan Sang hakikat. sumber. Bukan hakikat itu, Iya, Bang. bukan kan menurut Papi. Oke, Iya hakikat kan? itu apa? Hakikat itu apa?
Dia yang pemilik semuanya, segala sesuatu dari dia. Keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang Betul. sebenarnya. Ini benar, Bu Darmi. Dia pemilik semuanya. Memang Enggak, sebenarnya lain itu, dia. lain itu kuasa. Kok lain pula? Itu kuasa, Bang. Kalau Bu Darmi Semuanya tadi sudah pemiliknya betul. dia. Bu Darmi tadi sudah betul. Hakikat adalah keadaan yang sebenar-benarnya. Itu oke. Timbul pertanyaan, kalau memang satu hakikat kita uji. Pak Arom, Bapak itu keadaan yang sebenarnya daging apa roh? Aslinya ya daging lah, punya daging kok, punya tulang kok. Masa Bapak daging? Di dalamnya ada ruh. Di dalamnya ada ruh. Masa Bapak daging? Roh. Kacau juga, asadu aja lah Pak Arom. Bapak itu hakikatnya roh. Keadaan yang sebenarnya roh. Nah, keadaan yang sebenarnya Yesus ini adalah daging manusia. Di Itu bumi. hakikat. Di bumi. Iya, nggak apa-apa. Berarti pernah tidak sehakikat. Gitu. On off jatuhnya teman-teman ya. Keadaan yang Enggak sih, sebenarnya. kalau gini loh Bang Gembala, beda loh. Kita kan menggunakan konsep loh Bang Gembala, bukan analogi yang seperti itu. Konsepnya sudah mutlak bahwa dia pemilik dari firman dan roh itu sendiri. Sudah clear, jangan ditabrakkan lagi kemana-mana. Inilah pemahaman Gitu yang loh. keliru abangku. Allah itu menurut Anda kan gelar kepada sang sumber. Itu adalah Allah. Itu gelar, Bang. Bedakan antara gelar dan hakikat. Itu berbeda. Makanya ketika teman-teman mengatakan sehakikat, tidak. Yesus daging, Bapa roh, tidak sehakikat. Tetapi gelarnya adalah Allah atau Tuhan. Gitu abangku. Jadi sangat keliru kalau kita mengatakan hakikat Bapa dengan Yesus ataupun Roh Kudus itu berbeda. Kalau yang sehakikat Roh Kudus dengan Bapa, itu sehakikat, sama-sama roh. Nah, muncullah daging berbeda, berarti tidak sehakikat. Karena Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa, tetapi mereka tiga-tiganya Tuhan. Artinya tiga Tuhan. Selesai. Bukan tiga Tuhan, kamu salah. Elohim itu menyatakan diri di dalam Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Hakikat yang ketiga ini adalah Elohim. Gitu. Sama kayak Papi Gembala. Papi Gembala satu. Di dalam dirimu ada tubuh, roh, dan jiwa. Emangnya tiga, Papi Gembala? Enggak kan? Oh, itu oneness. Di dalammu ada tubuh, roh, dan jiwa. Tetapi Papi itu tetap satu. Begitulah keberadaan Elohim kami itu. Itu satu pribadi. Kalau Tritunggal tiga pribadi, Bu Darmi. Saya satu pribadi. Di dalam diri saya ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Satu pribadi. Gitulah keberadaan Elohim itu. Nah, kalau Tritunggal tiga pribadi. Tiga. Bagaimana Ada kalian Bang Arom sama Jos? Kalau saya begitu yang saya pahami. Ada Bapa bukan anak. Beda kan? Bukan. Anak Iya, bukan memang Roh iya. Kudus. Bapa bukan anak bukan Roh Kudus. Tapi hakikatnya ini kan Elohim. Gelarnya Elohim. Hakikatnya yang ketiga ini Elohim. Elohim itu menyatakan diri di dalam Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Inilah diri Bapa itu. Inilah bagian Bapa itu. Dirinya lain yang tiga ini. Itulah bekerja di bumi ini, turun ke bumi. Setelah kembali kepada sang firman itu melalui Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Ya, makanya dia berkuasa. Dialah yang menghakimi, dialah yang menentukan. Nah itu. Oke, terakhir ya. Izin Bu Darmi, saya pinjam surat Paulus, buka Roma 1 23 sampai 25. Kalau bisa baca dari 18 19. Silakan. Izin ya. Ini ending ya.
Karena kalian Roma 1 18 apa berapa itu 19 baca sampai 25.